Shalom, syukur dan puji Tuhan kita naikkan kepada Yang Maha Kuasa, karena atas tuntunan dan anugerahnya sehingga kita boleh dijumpakan lagi melalui kegiatan Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dan kegiatan ini dituntun oleh pelayan khusus dan jemaat Kolom 24 Gemim Betania Teling Tingkulu. Untuk itu diucapkan selamat datang kepada kita semua, pelayan khusus dan jemaat, dan bahkan seluruh jemaat yang mengikuti melalui channel YouTube Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan sebagai bahan pembacaan Alkitab, materi kita pada malam hari ini terambil dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema usahakanlah dan berdoa untuk kesejahteraan kota. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita akan didahului dengan doa buka yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Yunus Tampi. Disilakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami menyampaikan banyak terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami di hari ini Tuhan. Dalam kesibukan pekerjaan kami masing-masing, Engkau telah memberkati, Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami semua. Sehingga malam hari ini Tuhan, sebagian dari jemaat Betania boleh terkumpul dalam ibadah Kusapa di malam hari ini Tuhan. Bapa dalam sorga, sebelum kami meminta sesuatu daripada-Mu, ampuni dahulu segala dosa kami yang kami telah berbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, acara di malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Tesya Awi Tombokan yang akan memimpin di malam ini Tuhan, yang Kau berkati dalam segala pelayanan di malam hari ini. Dan bagi kami semua ya Tuhan, Engkau bungkus kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami akan arti dalam kehidupan kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Penatua Tommy Tarumingkeng. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elisa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Kita masuk dalam materi yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pekerja Gemim Betania Teling Tingkulu yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Tricia Awoy Tombokan, Master Teologia. Kepada Ibu disilakan. Shalom. Terpujilah Tuhan yang memperjumpakan kita lagi dalam kunjungan sharing dan penggembalaan. Dan saat ini kita akan membahas bersama sekaligus untuk bertukar pikiran bersama, saling memperlengkapi dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9. Tema yang diambil adalah usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Dari tema ini kita melihat bahwa tema ini bersifat perintah dan ini diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Kata usahakanlah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata daras yang juga dalam bahasa Inggris disebut seek atau work, yang berarti mencari, mengikhtiarkan, berusaha, di dalamnya juga bekerja. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita sering menggunakan kata bekerja keras, bekerja cerdas, tetapi juga bekerja tuntas. Artinya bahwa mengusahakan berarti pemberian diri yang maksimal, yang melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya kata berdoalah. Dalam bahasa Ibrani disebut palal atau sering dikatakan pray. Berdoa berarti memanjatkan doa. Artinya bahwa membangun, mengusahakan atau bekerja itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan berdoa. Doa yang sungguh-sungguh. Jadi doa merupakan kekuatan spiritual untuk hidup yang sejahtera. Yang berikutnya tentang kesejahteraan. Kita mengetahui bahwa kesejahteraan dari kata Ibrani shalom yang selalu kita ucapkan, yang artinya damai sejahtera. Tetapi juga menyangkut peace atau welfare. Artinya bahwa kesejahteraan itu mencakup secara holistik. Tidak hanya kesejahteraan yang menyangkut batinia kita, tetapi juga menyangkut hidup jasmani, rohani, termasuk lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya tentang kota. Dalam bahasa Ibrani air, kota, city atau yang juga dikatakan tempat tinggal. Jadi tema kita usahakanlah dan doakanlah merupakan satu kesatuan bahwa ada usaha, ada doa. Ada doa, ada usaha yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Namun harus kita pahami bahwa konteks tema ini juga berkaitan dengan konteks di mana Yeremia menulis kepada orang-orang buangan
yang ada di Babel. Kendati mereka tinggal di luar Yerusalem, tinggal di pembuangan di Babel, mereka harus mengusahakan dan juga berdoa untuk kesejahteraan kota. Dari tema ini kita akan berpikir, kenapa tema ini dipilih? Apa alasannya? Yang pertama adalah bagaimana melalui tema ini kita mempersiapkan jemaat yang juga adalah warga masyarakat. Kita sering menyebut orang Kristen adalah warga surgawi yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga sekaligus warga masyarakat. Kita adalah bangsa Indonesia. Karena itu orang percaya harus mengambil bagian berpartisipasi secara aktif yang membawa kesejahteraan, keadilan bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang berikutnya haruslah kita pahami bahwa Indonesia maju dan sejahtera itu membutuhkan kontribusi keterlibatan partisipasi seluruh elemen bangsa. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua untuk mengambil bagian memajukan Indonesia. Karena itu tema hari ulang tahun atau Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-79 yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus nanti, temanya adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nusantara Baru mengingatkan kita bahwa kita adalah negara kepulauan yang menyatu. Kita adalah negara Indonesia dan Indonesia harus maju. Dalam pengertian Indonesia harus berada terdepan, masyarakatnya harus sejahtera, masyarakatnya harus mengalami hidup yang berkeadilan. Dengan demikian akan meminimalisir segala potensi atau pemicu konflik karena kesenjangan sosial atau ketidakada kesejahteraan dalam masyarakat. Karena itu dengan alasan pemilihan tema ini, maka kita diperhadapkan pada satu kenyataan. Kalau Nabi Yeremia menyampaikan kepada orang-orang buangan di Babel harus mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota, maka kita yang tinggal di sini, dalam tanda kutip apakah di Manado, dimanapun kita berada, kitalah yang harus bertanggung jawab untuk mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota. Karena itu tema kita adalah tema yang saya katakan tadi, kalimat perintah, kata kerja di dalamnya. Sehingga berlakulah apa yang sering kita katakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kita ada, disitulah kita mengambil bagian memajukan tempat daerah di mana kita tinggal. Yang berikutnya, mari kita melihat pengantar kitab Yeremia. Penulis kitab Yeremia ini adalah Nabi Yeremia. Namanya berarti Tuhan adalah tinggi atau Allah yang maha tinggi, yang luhur. Ia menulis di sekitar tahun 585 sampai 580 sebelum Masehi. Jadi Nabi Yeremia ini hidup pada waktu bangsa Israel mengalami satu pergolakan yang hebat, satu kesulitan yang hebat, diakibatkan juga karena dosa mereka kepada Tuhan. Di mana kerajaan kecil Yehuda itu terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar. Dan Nabi Yeremia ini juga disebut sebagai nabi perata.
Karena dia membawa amanat keras, dia bicarakan tentang hukuman bagi umat Tuhan yang berdosa, yang meninggalkan Tuhan, yang melakukan perbuatan yang tidak adil. Tetapi juga dia memiliki hati yang lembut. Karena dia berharap bahwa umat Tuhan akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nabi Yeremia berkarya pada usia yang masih muda. Dikatakan dia dipanggil Tuhan sejak dari rahim ibunya. Dan dia berkarya atau menjalankan tugas kenabiannya mungkin di sekitar usia di bawah 20 tahun. Dan dia terus menjalankan tanggung jawab kenabiannya sampai Babel merebut Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda di sekitar tahun 598 Masehi. Dan 10 tahun kemudian di tahun 586 sebelum Masehi dia menyaksikan bagaimana para pemimpin, para pemuka, dikatakan ibu suri, pembesar istana, nabi, imam, dan sebagian rakyat diangkut ke pembuangan di Babel. Sementara orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem juga mengalami kesulitan. Tetapi yang mau disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa kejatuhan Yehuda karena dosa ini bukanlah kata terakhir. Karena selanjutnya diberikan pengharapan, penghiburan, akan ada pemulihan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Mari kita melihat bagian bacaan kita saat ini. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 3, dikatakan surat kepada orang buangan di Babel. Nabi Yeremia mengirim surat dari Yerusalem kepada orang-orang yang ada di Babel, orang-orang yang dibuang, kira-kira 1 atau 2 tahun ketika orang Israel tiba di Babel. Itu berarti bahwa alamat surat adalah kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada rakyat Yehuda, termasuk di dalamnya adalah Raja Yekonya, ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, serta tukang dan pandai besi. Jadi ada sebagian orang Yehuda yang dibuang ke Babel, termasuk pemerintah dan juga termasuk para tukang. Kalau kita melihat jarak pada waktu itu, di zaman itu, bahwa ada sekitar 1.700 mil waktu tempuh dari Yerusalem ke Babel. Dan kalau kita memperhitungkan bahwa 1 mil sekitar 1,6 kilometer, maka waktu tempuhnya cukup jauh, sekitar 4 sampai 6 bulan. Dan surat ini yang ditulis dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah. Mereka diutus oleh Raja Sedekia kepada Nebukadnezar. Jadi Nabi Yeremia memakai perantara secara politik, Elasa dan Gemaria yang menjadi utusan Raja Sedekia kepada Nebukadnezar. Mari kita melihat apa bunyi surat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bunyi surat ini dimulai dengan perkataan, beginilah firman Tuhan, semesta alam Allah Israel kepada semua orang buang.
Ini menunjukkan bahwa surat ini walaupun ditulis oleh Nabi Yeremia juga dengan perantaran baru, itu berarti bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang diperkenalkannya sebagai Allah semesta alam, Allah Israel. Dan bunyi surat ini adalah untuk mengingatkan umat mereka harus hidup normal, hidup sebagaimana mestinya. Karena masa pembuangan itu berlangsung sekitar 70 tahun. Kalau kita membaca Yeremia 29 ayat 10 dikatakan 70 tahun kemudian Allah akan mengingat umat. Saudara-saudara, kalau melihat 70 tahun, seorang sosiolog mengatakan bahwa kalau satu generasi itu 20 tahun, itu berarti 70 tahun itu sekitar 3 generasi. Kalau kita menghitung 3 generasi berarti anak, cucu, dan cicit. Karena itu yang pertama-tama disampaikan, dirikanlah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bana, to build, rebuild, mendirikan, membangun rumah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bait. Tetapi rumah di sini juga menunjukkan tidak hanya house tetapi home. Tidak hanya gedungnya, fisiknya, bangunannya, tetapi kenyamanan. Home, rasa home sweet home. Kenikmatan hidup dalam rumah. Jadi berkaitan tempat dan keluarga. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Menggunakan kata yasab untuk diam. Diami atau dikatakan tinggal dalam pengertian menetap. Saudara-saudara, kita tahu bahwa rumah adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok dari setiap manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak tinggal di dalam rumah. Karena itu dirikanlah rumah merupakan salah satu kebutuhan utama orang-orang buangan yang tinggal di Babel. Di sebelah kanan gambar ini ada rumah yang tidak layak huni. Rumah-rumah yang tidak layak huni itu harus dibedah. Termasuk di rumah-rumah di tempat di daerah yang rawan bencana. Yang kedua, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Kata buatlah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nata, to plant, membuat, juga berarti menanam, membuat tumbuh. Buatlah ini tidak semerta-merta menjadi kebun. Ada satu proses yang pasti akan dilakukan oleh petani ketika dia akan membuat kebun. Dia harus membersihkan lahan, dia harus mempersiapkan bibit, dia harus menanam, menyirami, memupuk, dan juga sampai tiba pada memelihara sampai tiba pada masa panen. Buatlah kebun. Kebun yang dimaksudkan di sini juga bisa saja kebun atau taman, tetapi yang lebih pas adalah kebun buah-buahan. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa di Babel pun mereka harus mengusahakan atau membangun kebun. Tetapi tidak hanya sekedar membangun kebun, harus menikmati, harus hidup dari hasil kebun itu, dari hasil pertanian itu. Karena itu kata nikmatilah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata akal, yang berarti makan atau menikmati. Hasil dari kebun dalam bahasa Ibrani dikatakan peri, buahnya atau produce of the ground,
hasil dari tanah. Artinya umat harus bekerja agar supaya bahwa kebun itu dapat ditanami, harus memelihara tanaman itu sehingga memberikan hasilnya. Jadi tidak kerja instan, tidak langsung jadi, tetapi melainkan satu proses pertanian yang tidak mudah. Dan di sini kita melihat kebutuhan pokok yang kedua adalah makanan. Jadi makanan itu diperoleh dari hasil usaha, dari perjuangan, dari kerja keras mereka. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menanam pasti menikmati hasilnya. Di sebelah tulisan ini ada kebun di perkotaan. Di kota lahan-lahan semakin kecil atau terbatas karena dibuat perumahan, maka di tempat-tempat yang bisa digunakan dibuatlah kebun di kota. Mungkin ini sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita banyak lahan-lahan yang nganggur, yang tidak ditanami di tempat di mana kita tinggal. Yang berikutnya, menikah dan bertambah banyak. Jadi surat ini juga mengingatkan umat Israel untuk mengambil istri. Dalam bahasa Ibrani dikatakan isya, wife, woman, menikah, married. Yang berikutnya bahwa jadi orang yang tiba di sana yang belum menikah akan mengambil istri. Tetapi yang sudah menikah akan mencarikan suami. Dalam bahasa Ibrani enos, man, husband. Dan juga mencarikan istri untuk anaknya. Jadi akan menikah bagi yang belum berkeluarga. Tetapi yang sudah menikah akan mencari suami, istri untuk anaknya. Saya katakan tadi 70 tahun ada sekitar 3 generasi. Jadi mereka sudah beranak dan bercucu. Dari sini kita juga melihat ada prinsip perkawinan yang dikatakan monoteisme, bukan polygami. Monogami maksud saya, minta maaf. Monogami bukan monoteisme. Monogami berarti bukan poligami. Satu Adam, satu Hawa. Prinsip perkawinan monogami ini adalah satu laki-laki untuk satu perempuan. Tetapi juga dilihat dari prinsip perkawinan adalah ambillah istri, itu berarti bagi laki-laki. Carikan suami, carikan istri untuk anakmu. Berarti menikah itu adalah menikah dengan lawan jenis dan bukan menikah dengan sejenis. Ini mungkin kita kembali pada kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Yang berikutnya, dari perkawinan itu akan memperanakan, melahirkan ialah anak laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun perempuan dianggap masyarakat kelas 2, tetapi melahirkan anak laki-laki dan perempuan juga harus dilihat sebagai upaya regenerasi, melanjutkan keturunan. Jadi regenerasi bukan rekreasi, recreation bukan rekreasi. Jadi ketika mereka menikah, mereka harus bertambah banyak atau membuat banyak, jangan berkurang. Dalam bahasa Ibrani ma'at, sedikit.
atau few, less, harus bertambah banyak. Itu catatan-catatan surat Nabi Yeremia kepada umat yang ada di pembuangan. Yang berikutnya, usahakanlah kesejahteraan dan berdoalah untuk kota. Tadi saya sudah jelaskan ketika mengangkat tema ini, bahwa tema kita diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Karena itu ada beberapa penjelasan yang sama. Apa kata usahakanlah berarti dari kata Ibrani daras, yang berarti harus bekerja, harus berjuang, harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, kerja cerdas, secara terus-menerus. Kesejahteraan itu dikatakan bicara tentang shalom, damai sejahtera, tetapi bukan hanya kesejahteraan dari sisi batinia kita, tetapi kesejahteraan menyangkut lahir batin, termasuk lingkungan, termasuk alam di mana kita tinggal. Dan kota yang dimaksudkan di sini adalah tempat tinggal umat Israel ketika ada di pembuangan, lebih tepatnya di Babel. Yang berikutnya adalah berdoa. Saya katakan tadi, berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan yang memberikan kekuatan spiritual. Jadi supaya hidup sejahtera jangan cuma mengandalkan kekuatan fisik, harus mengandalkan kekuatan doa, the power of prayer. Sehingga betul-betul kita tidak hanya bergantung pada usaha, pada intelektual atau kepada bakat atau pada keterampilan belaka, tetapi doa yang sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang akan mengaruniakan kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota juga berarti menjadi kesejahteraan umat yang ada di pembuangan. Kesejahteraan Babel juga akan menentukan kesejahteraan umat Israel yang ada di pembuangan. Karena itu kesejahteraan yang dimaksudkan di sini adalah kesejahteraan bukan hanya dinikmati oleh segelintir atau sekelompok orang. Kita seringkali melihat banyak orang yang hanya menikmati kesejahteraan sendiri, sedangkan yang lain menderita dan miskin. Karena itu berdoa dan bekerja itu satu paket. Doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. Perlu berdoa sungguh-sungguh dan bekerja sungguh-sungguh. Yang berikutnya, firman Tuhan juga mengingatkan umat jangan diperdaya oleh nubuat palsu dan mimpi-mimpi juru tenung. Jadi kalau bacaan kita tadi di ayatnya yang keempat, kita melihat beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Maka kalimat yang sama juga disampaikan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8, sungguh berisi suatu penegasan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sekali lagi bahwa firman itu datang dari Tuhan. Dan firman ini dimulai dari kata jangan, berarti larangan. Jangan diperdayakan, dalam bahasa Ibrani dikatakan nasa. Jangan memperdaya, menipu, menyesatkan secara mental atau juga merayu secara moral. Di sini dikatakan nabi-nabimu yang dalam tanda petik adalah nabi palsu. Siapa nabi palsu? Adalah mereka yang tidak menyuarakan kehendak Tuhan.
Malahan mereka dikatakan kalau kita membaca ayat 24, mereka mengirim surat atas namanya sendiri. Mereka bernubuat palsu, tetapi menggunakan nama Tuhan. Juru tenung yang dimaksudkan di sini adalah kacam, petenung, peramal, tenungan yang menipu. Janganlah dengarkan mimpi-mimpi mereka, karena mimpi-mimpi mereka bukan berasal dari Tuhan. Karena itu ditegaskan, aku tidak mengutus mereka. Jadi nabi yang benar adalah utusan Tuhan, penyambung lidah Tuhan atau suara Tuhan. Dia memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk umat. Karena itu kata mengutus berarti to send, salak dalam bahasa Ibrani, mengirim atau menyuruh. Tetapi sebaliknya nabi palsu yang berkata dari dirinya sendiri dan juru tenung dengan mimpi-mimpi yang menipu, yang menyesatkan, tidak diutus Tuhan. Yang berikutnya, apa makna implikasi berita ini? Kepada kita diingatkan, setiap orang ingin sejahtera. Karena itu sejahtera merupakan harapan sekaligus kebutuhan. Harapan artinya kita berusaha supaya kita boleh menikmati hidup yang menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Yang berikutnya, tanggung jawab untuk hidup sejahtera. Membangun masyarakat sejahtera bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Apalagi bangsa Indonesia hendak merayakan Dirgahayu kemerdekaan negara kita yang ke-79. Sedangkan di Babel, orang Israel disuruh membangun kesejahteraan kota dengan berdoa dan berusaha. Apalagi kita di sini, di tempat asal kita, di tanah air kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dengan pengertian walaupun mungkin orang dari luar daerah, tetapi ketika kita ada di Manado misalnya, kita betul-betul menjalankan tanggung jawab kita untuk hidup yang lebih baik. Bagaimana cara kita membangun hidup masyarakat yang sejahtera? Alkitab memberikan landasan harus mulai dengan mendengar suara Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti sejahtera. Yang kedua adalah satu paket hidup sejahtera, yaitu usaha dan doa. Usaha dan doa tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kekuatan doa itu akan menjadikan mimpi kita menjadi kenyataan. Dan kerja keras dari upaya kita dalam bingkai doa yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Yang berikutnya, meningkatkan kesejahteraan berarti meningkatkan kualitas hidup. Yang harus kita pikirkan adalah kebutuhan primer. Kalau kita meningkatkan kesejahteraan berarti kualitas hidup kita harus lebih baik lagi. Karena itu perlu rumah yang layak huni. Jangan tinggal di emperan. Jangan bangun rumah sama dengan bangun sabua. Jangan bangun rumah seperti bangun dase. Tetapi rumah yang layak untuk didiami. Termasuk jangan bangun rumah di daerah rawan bencana. Kalau mungkin ada rumah-rumah yang tidak layak tinggal,
Mari berbagi berkat untuk bedah rumah, untuk rumah yang lebih baik. Yang berikutnya, buat kebun dan nikmati hasilnya, artinya kita memanfaatkan hidup ini dengan bekerja keras, melihat peluang-peluang ekonomi untuk hidup dari usaha kerja yang kita lakukan. Berkat memang datang dari doa dan usaha. Tetapi kalau hanya berdoa tanpa usaha, seperti iman tanpa perbuatan. Karena itu harus perlu ketabahan, meningkatkan, memberdayakan kualitas diri kita, supaya kita mampu menikmati hasil terbaik. Karena itu juga baik pemerintah dan gereja harus mampu menciptakan lapangan kerja. Kita tidak hanya sekedar memberi ikan, tetapi memberi kail, memberi pancing, tetapi juga memberikan lahan di mana mereka boleh memancing dan mengail. Yang berikutnya, menikah dan membangun keluarga adalah gambaran hidup yang sejahtera. Karena itu kita tidak hanya membangun house, rumah, tetapi membangun suasana kebahagiaan dalam rumah, home, sweet home yang saya katakan tadi. Bertambah banyak, mari kita melihat bahwa anak itu adalah berkat dan bukan beban. Sekarang ini di negara-negara maju telah dalam tanda kutip beredar pemahaman suka menikah tetapi tidak mau memiliki anak. Dalam istilah dikatakan child free. Tetapi bacaan kita mengatakan bertambah banyak, jangan berkurang. Yang berikutnya, jangan diperdaya oleh nabi palsu atau juru ramal. Apalagi dengan teologi sukses sekarang ini, membawa orang Kristen yang cuma berdoa akan hidup sejahtera, mereka akan jadi kepala bukan ekor. Tidak ada kesuksesan yang secara instan seperti itu. Ada juga melihat bahwa orang percaya tidak pernah akan gagal, padahal kegagalan bisa teralami untuk kita melompat jauh lebih tinggi, untuk kita hidup lebih baik lagi. Ini beberapa teologi sukses yang harus kita perangi dengan cara berpikir seperti Nabi Yeremia. Doa dan usaha, sehingga kita tidak diperdaya dengan paham-paham teologis yang dalam tanda kutip bukan dari Tuhan. Yang berikutnya, kita juga sementara berhadapan dengan tawaran-tawaran online, pinjaman online, hadiah menarik, hadiah dari artis ini dan seterusnya. Tidak ada uang kaget, tidak ada uang yang jatuh dari langit secara tiba-tiba. Itu bukan jalan menuju kesuksesan, tetapi jalan menuju kesuksesan tidak didapat secara gratis, tetapi diperjuangkan, didoakan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, jangan bergantung pada cara hidup yang spekulatif. Tidak ada orang yang kaya karena judi, apalagi yang mewabah sekarang adalah judi online. Tidak ada cara pintas dan cepat untuk hidup sejahtera. Karena itu justru cara-cara seperti inilah adalah cara yang paling cepat untuk kita jatuh miskin dan bangkrut. Sering beredar bahwa ketika kita mendepositkan uang sekian akan mendapat bunga yang sekian. Sering dikatakan ada hadiah ini dan kita harus memberikan sekian juta untuk itu. Padahal hasilnya tidak ada. Jangan mudah tergiur. Tidak ada orang kaya yang akan memberikan uangnya untuk orang-orang yang tidak ia kenal. Karena itu yang harus kita lakukan, berjuang
berdoa, bekerja keras, maka pasti kita akan menikmati hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja yang tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan kota, yaitu dianjurkan seperti yang disampaikan tadi bahwa ambillah laki-laki sebagai suamimu, perempuan sebagai istrimu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang pertanyaannya, ketika kita mendapatkan ada yang, mohon maaf, ada yang pria tidak menikah atau wanita tidak menikah, pandangan itu seperti apa kira-kira? Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk bangunlah rumah kediaman. Jumlah penduduk 2022 itu di Indonesia 275 juta jiwa. 2023 278. Di pertengahan 2024 ini sudah 281. Ketika harus membangun juga rumah, berarti dengan keadaan dataran yang nanti kalau akan bertambah berarti kita akan membabat hutan atau mungkin akan ada reklamasi pantai, sehingga mungkin efeknya juga tidak baik untuk lingkungan. Pendapat terkait dengan pembacaan ini kira-kira seperti apa? Mungkin demikian dulu Ibu Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa bicara tentang pesan teks ini kita tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Jadi konteks saya katakan tadi bahwa bangsa Israel sementara dibuang di Babel. Itu berarti bahwa kalau dibuang di Babel, kita bisa bayangkan bahwa mereka adalah orang asing di tanah orang. Otomatis kalau jadi orang asing di tanah orang tidak punya rumah, tidak punya lahan. Tetapi mereka juga ada yang berpikir bahwa masa pembuangan ini tidak lama. Antara lain dari Semaya. Sehingga mereka tidak berpikir untuk seperti Nabi Yeremia membangun rumah, berkeluarga, dan membuat kebun. Nah, dalam konteks kita sekarang bahwa kita diperhadapkan dengan, kalau memang kita berpikir bahwa pertambahan penduduk kita mungkin dari tahun ke tahun semakin bertambah, tetapi juga dalam catatan bahwa di pihak lain kita juga tidak bisa dilepaskan dari Kejadian pasal 1. Bertambah banyak dan penuhilah bumi. Sementara yang menjadi yang terlihat sekarang bahwa sekolah-sekolah kita termasuk SD dan juga TK itu tidak begitu banyak lagi anak-anak. Tidak seperti dulu lagi. Orang bisa beranak cucu. Seperti mungkin ada yang orang tua saya dulu 12. Tetapi sekarang kadang-kadang yang terlihat maksimal 2. Kalau 4 juga 5 jarang sekali. Tetapi tanggung jawab untuk secara alkitabiah ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Beranak cucu bertambah banyak, menikah. Walaupun dalam catatan ada orang yang tidak punya anak sendiri, yang lahir dari rahim. Tetapi ada juga orang yang memiliki banyak anak. Dalam pengertian bahwa anak-anak tumbuh dan dibesarkan walaupun bukan orang tua kandung.
Yang berikutnya bahwa ketika ada pertumbuhan penduduk pasti ada lahan, ada tanah yang harus ditinggali, ada tempat yang digarap. Dalam konteks kita sekarang, umumnya tanah-tanah perkebunan tidak lagi tempat untuk ditanami dengan berbagai benih yang sekarang telah menjadi lahan-lahan perumahan, sehingga tidak jarang kita melihat ada banjir karena kita melihat bahwa pohon-pohon ditebang dan seterusnya. Kalau konteks Babel adalah tanah mereka, keadaan geografi mereka tidak seperti kita sekarang. Yang kita sekarang adalah di samping yang pergumulan yang saya katakan tadi, perkebunan menjadi pemukiman, tetapi juga dalam konteks kita juga adalah kita melihat bahwa orang lebih cenderung menjual tanahnya, beli oto, dan tidak memberdayakan tanahnya untuk dinikmati hasilnya. Apalagi ada kecenderungan sekarang kan, dengan panen raya cengkih sekarang, kadang-kadang orang akan berpikir masa bodoh, kerja keras ternyata tidak bisa menikmati hasilnya. Sekarang sudah berubah, pemetik jadi tuan dan tuan akan menjadi karena yang kita bayar itu lebih besar, pengeluaran petani lebih besar dari hasil yang ia terima. Tetapi dalam konteks seperti itu, apakah kita akan menyerah pada keadaan? Apakah kita tidak bisa hidup sejahtera? Saya tadi memberikan gambar, sedangkan lahan di perkotaan pun boleh jadi taman atau kebun. Kalau saya tidak salah ada yang mengatakan di Jepang pun dengan pemanfaatan yang luar biasa pun boleh tanam padi sana. Kita juga menggunakan hidroponik dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi membuat kita boleh mensejahterakan kehidupan. Jadi di satu pihak saya berharap bahwa jangan ikut apa yang dikatakan child free. Kalau Tuhan mengaruniakan kita untuk bertambah banyak, puji Tuhan. Maka kalau cuma seperti itu, kan ada orang berusaha tetapi cuma sedemikian. Itu bukan masalah. Cintailah dan kasihilah, didiklah anak-anak orang lain misalnya. Dan yang kedua adalah hidup sejahtera pun tidak dibatasi dengan hidup dari, walaupun kita harus mempertahankan lahan kita, jangan jual toh. Hidup sejahtera itu juga bisa berkaitan dengan potensi, talenta, keterampilan kita. Walaupun dalam tanda kutip saya katakan bahwa orang tidak memanfaatkan potensi pertanian kita yang luar biasa. Belajarlah dari orang Israel. Tanah padang gurun boleh menjadi tanah susu madu karena teknologi. Tetapi kita di sini, kita melihat tanah-tanah dibiarkan tidak diolah, kita menganggap itu biasa saja. Padahal sejengkal tanah itu sangat berarti. Karena itu mari mengusahakan kesejahteraan kota dengan potensi bakat kita, tetapi mari juga meminimalisir kerusakan alam karena pertambahan penduduk. Kita lebih ramah lingkungan tapi pasti hidup lebih sejahtera. Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, kita akan berdoa tutup
Dan nanti doa ini akan dituntun langsung oleh Ibu Feren Mangari Temembau. Disilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang empunya langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memberi kami kehidupan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh menikmati hidup sampai dengan saat ini. Itu semua hanya karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami bersyukur ya Bapa, ketika di saat ini kami boleh diberikan lagi waktu dan kesempatan oleh Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini, di gedung gerejamu yang kudus, untuk bersama-sama lagi belajar kebenaran firman-Mu melalui program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan. Kami bersyukur ya Bapa, ketika kami boleh dibekali lagi melalui firman-Mu, kami boleh mempelajari akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa, sehingga apa yang telah kami pelajari tadi ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Dr. Tresya Awitombokan, kiranya kami ya Bapa dimampukan untuk bisa terus mengusahakan dan mendoakan kota bahkan bangsa di mana kami tinggal saat ini ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang akan kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, semuanya akan menghasilkan yang baik. Karena Engkau sendiri yang mengatakan ya Bapa, bahwa Engkaulah yang mengetahui rancangan apa bagi kami, rancangan-Mu bagi bangsa kami ini ya Bapa. Sehingga kiranya Engkau berkenan menolong kami ya Tuhan, untuk bisa bekerja dengan baik dimanapun kami ditempatkan. Baik itu kami sebagai pegawai di kantor, kami sebagai tetangga di lingkungan bermasyarakat, kami sebagai pemimpin, kami sebagai anggota keluarga, kami sebagai apapun peran kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, kami akan menerima buahnya. Kami akan menerima kesejahteraan tempat tinggal kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Bagi Ibu Pendeta yang terkasih, kiranya Engkau akan senantiasa memberkati kehidupannya ya Bapa, kehidupan keluarganya, di dalam apapun yang hamba-Mu kerjakan, di dalam pelayanannya ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong. Kami berdoa juga ya Bapa, agar kiranya di dalam pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa, agar bisa terus semakin menolong jemaat bertumbuh di dalam iman, sehingga pada akhirnya semakin banyak jemaat yang percaya kepada Allah melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat yang boleh hadir di malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah kiranya ya Bapa, firman-Mu itu akan menjadi penerang bagi kehidupan kami, sehingga di dalam setiap pergumulan hidup yang kami lalui saat ini, kami tetap berpengharapan kepada Allah melalui firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika malam hari ini kami boleh dikuatkan lagi oleh firman-Mu mengenai kota kami, mengenai bangsa kami. Bahkan saat ini sebentar lagi bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia, akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di masa ini ketika bangsa kami telah merdeka. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memampukan kami dan menolong kami untuk bisa terus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Meskipun sebagai masyarakat seringkali kami kecewa dengan berbagai kebijakan pemerintah, kami seringkali dikecewakan oleh banyak hal di dalam kota ataupun di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Namun kami percaya Bapa, bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkaulah yang memiliki bangsa kami ini. Maka kami percaya bahwa ketika kami menaruhkan seluruh kehidupan kebangsaan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Tuhanlah yang akan menyertai bangsa kami, Tuhan yang akan menyertai setiap pemimpin di dalamnya, mulai dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden,
Wakil Presiden, bahkan sampai ke seluruh jajaran yang terbawah. Kami percaya Tuhan, ketika semua orang ini dipakai oleh Tuhan, maka kehidupan bangsa kami ini ya Bapa, bahkan kota kami ini senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Kami semua bisa merasakan kesejahteraannya ya Bapa. Tolonglah kami untuk bisa bekerja dengan baik ya Bapa, di dalam apapun fungsi kami saat ini. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk selalu hidup berkenan kepadamu, melakukan segala sesuatu dengan benar, melalui prinsip hidup kebenaran yang telah diajarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami, Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami berdoa mulai dari pendeta, ketua jemaat, badan pekerja majelis jemaat, seluruh penatua dan diaken, seluruh penatua Bipra, bahkan koordinator kolom ya Tuhan, sampai seluruh anggotanya ya Bapa. Biarlah kiranya hidup kami ini senantiasa memuliakan Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui gereja-Mu ini kami semakin bertumbuh di dalam iman, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah, hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengerjakan keselamatan itu, bukan hanya sekedar pergi ke ibadah ataupun menjalankan tugas sebagai anggota jemaat, tetapi benar-benar kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berelasi lagi pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara Kusapa pada malam hari ini sudah selesai. Kami sebagai penyelenggara, pelayan khusus, dan Jemaat Kolom 24 Gemim Betania Teling Tingkulu mengucapkan banyak terima kasih kepada pembawa materi pada malam hari ini yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Tresia Awi, Tombakan Master Teologia, seluruh jemaat dan pelayan khusus yang boleh hadir pada malam hari ini, tim multimedia yang sudah bersedia untuk melaksanakan tugas pada malam hari ini. Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati kita semua. Apapun dan sementara yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati dan buat berhasil.